Oke, welcome back ya to Silent Trader Academy channel. Jadi masih berjumpa kembali tidak bosan-bosannya dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Oke, tanggal 18 September 2020. Ya, meskipun saya tag recordnya sih ya 17 September karena kalau saya tag record pagi-pagi lalu di-upload iya teman-teman nanti nggak kebagian ya, maka dari itu saya tag recordnya selalu H-1, jarang banget pagi-pagi ya. Jadi sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menemani trading full sesi satu. Saya loss loss bukan loss rugi ya, tapi loss tidak menemani teman-teman karena saya ada perjalanan ya, sedang pergi gitu kan. Ya adalah urusan bisnis, jadi saya bisa baru menemani sesi 2 ya, tapi alhamdulillah juga sesi 2 kemarin perdagangan hari Kamis kita sempat profit live trade-nya satu kali, meskipun satu kali sudah lumayan ya, yaitu deal ya, itu profit ya lumayan lah 2-3% ya, dan juga diharapkan menu sore kita ada 3. Oke ya, jadi kodenya CAP ya, silakan cari sendiri menunya, kalau bisa dapat kodenya ya bisa dibeli silakan. Tapi kalau kita kan sudah beli sorenya, jadi kita tinggal pasang TP, percentage probabilitas kita profit lebih tinggi daripada kejar pagi sebenarnya. Ya kecuali kita mau antri bawah dan sahamnya pada saat open turun, ya kita baru profit yang beli pagi. Tapi kalau harga sahamnya langsung jebret naik ke atas, kita profit duluan dibandingkan yang kejar pagi. Itulah yang membedakan antara menu sore dan menu pagi. Nah, CAP cari sendiri. Nah, kita balik ya, kita sebelum kita mulai morning briefing gitu, saya singkat aja pada hari ini. Oh ya, mohon maaf lagi, mungkin next week ya, ataupun minggu ini tanggal berapa ya? Minggu ketiga, minggu keempat gitu ya, minggu ketiga, minggu keempat dan awal Oktober juga gitu. Jadi bahkan sampai pertengahan Oktober mungkin kadang saya tiba-tiba suka izin ya, izin dalam arti saya banyak urusan, banyak meeting banget gitu kan dari awal September ya sampai pertengahan Oktober, itu cukup complicated urusannya. Jadi mungkin kayak morning briefingnya itu mungkin tidak diadakan dulu, mungkin kalau ada nanti lewat staff. Terus juga mungkin perihal temenin live thread itu mungkin berkurang porsinya, intensitas, tapi kalau saya ada waktu saya tetap akan screening saham-saham live trade yang aman ya. Jadi kenapa saya tidak mau kasih om live trade terus om, karena saya mau cari yang aman, bener-bener aman, bener-bener semua orang bisa profit ya. Jadi kalau bapak ibu member VIP kan ngerasain tuh ya, rekomnya ya, meskipun udah nggak 100%, jadi kemarin ada beberapa loss, floating loss juga, cut loss gara-gara marketnya jelek, tapi mayoritas masih 90% akurasinya ya. Bahkan perdagangan tanggal hari Rabu ya, hari Rabu hari Selasa itu ya, live trade 5 kali profit 5-5-nya gitu. Jadi kalau memang ada saham benar-benar bagus dan aman, saya pasti info. Jadi tenang saja, ditunggu saja. Saya maunya kita semua sama-sama profit gitu. Jadi bukan sekedar saya asal ketik deh, yang penting saya nggak dikejar-kejar. Oh enggak, saya nggak gitu. Jadi saya maunya meskipun nggak ada live trade satu minggu nggak masalah, tapi sekali live trade muncul kita semua profit. Saya maunya gitu. Contohnya deal tadi ya, pada nanya om live trade dong, live trade om. Sebenarnya saya sudah screening, saya bukannya nggak balas, saya bukannya uh, tidak mengindahkan apa ya, mengindahkan apa sih istilah mengindahkan itu, ignore, bukannya nggak peduli gitu, bukannya tidak baca requestan teman-teman ya, tetapi saya sudah screening, tapi yang menurut saya belum ada yang benar-benar aman, saya nggak cari, saya nggak tulis gitu ya. Tapi sekali saya nemu, wah aman nih kayaknya nih ya, dari sisi bla 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 bla, teknik-teknik silent yang saya punya, oh aman, saya ketik baru profit gitu. Jadi mohon pengertiannya terutama untuk member baru ya, kalau member lama kan sudah familiar dengan gaya trading saya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini charity webinar bagus banget ya, baik itu yang pemula ataupun mungkin sudah expert ya. Sebenarnya ini di reference untuk pemula, tapi yang expert pun itu boleh banget join. Jadi ini charity webinar ya, ini webinar kedua yang berbasis charity. Sebelumnya itu ada cara bodoh investasi saham sukses gitu, kalau nggak salah itu di sekitar bulan Juni Juli itu sudah sukses diselenggarakan ya via WebEx waktu itu. Nah, ini ada project kedua charity webinar kita yang kedua, itu How to be Silent Value Investor. Nah, jadi kalau kita biasa itu tahu ya how to be silent invest, rata-rata bagaimana sih cara jadi value investor. Nah, di sini ada kata silentnya.
Jadi silent ini bukan arti kita diem, bukan. Jadi kalau saya cerita sedikit, ini kan ada logo, ya. Ini logo silent trader ini bukan sekedar asal nempel gitu, enggak, ya. Jadi di sini ada logo silent, itu trademark dari silent trader, orang yang terkesan membisu. Ini ada logo bullish, mengharapkan bahwa portofolio kita itu akan terus senantiasa bullish, growth, konsisten. Terus juga ini ada chart saham mengindikasikan ialah portofolio kita tadi, ya, saham-saham yang kita buy itu bullish. Dan juga ini ada logo atom atau ilmu, artinya ialah apa namanya, ini ilmu Silent Trader Academy, ini silentnya ini adalah sebuah ilmu yang dapat membuat portofolio kita itu growth konsisten secara diam-diam, ya, tanpa orang tahu, tanpa retail tahu, kita portofolio growth konsisten. Itu ilmu Silent Trader. Nah, itu filosofinya. Jadi temanya ini value investor, artinya kenapa saya pilih tema investor, ya, karena memang time-nya sekarang ini tepat banget kita untuk investasi. Kalau kita investasi di 2017, 2016, hancur. Karena kita sudah beli di pucuk. Tapi sekarang market sedang bottom-bottomnya. Meskipun kita nggak tahu apakah akan turun lagi atau enggak. Tapi ini sudah masuk ke time frame yang bottom. Artinya ini penurunan market sudah cukup bottom. Ya, dan waktu sekarang lah, tahun sekarang lah, tahun yang tepat untuk kita berinvestasi. Ya, nah pertanyaan selanjutnya ya, manakah saham yang kita investasikan? Apakah saya asal beli saham LQ45? No, it's a big wrong. Itu salah besar. Kalau kita, LQ45 deh, saya beli aja. Kan LQ45 blue chip, itu salah besar. Ya, gak semua saham blue chip itu bagus, gak semua saham LQ45 itu bagus. Meskipun sahamnya bagus, belum tentu kenaikannya atau returnnya akan tinggi. Contoh, ya, saya ngomong misalnya, saya beli deh INKP, saham bagus. Yes, of course saham bagus. Tapi apakah returnnya bisa sampai 50%? Agak sulit. Gitu, paling mungkin mentok-mentok returnnya 20-30%. Ya, dan return 20-30% untuk investasi itu kecil banget gitu. Nah, maka dari itu di sini salah satu materi akan saya ajarkan bagaimana sih kita memilih saham yang berfundamental bagus. Oke, saham yang berfundamental bagus dan aman. Ya, fundamental bagus, aman, potensi return tinggi. Nah, itu kurang lebih. Jadi ini ada selama kurang lebih 5 jam. Ya, ada break 1 jam, berarti kurang lebih 4 jam, 2 sesi. Ini akan dijelaskan seringkas namun sedetail mungkin. Biaya investasi cuma 150.000, tapi nggak usah khawatir, 20% atau 30.000-nya akan kami donasikan sesuai temanya charity webinar ke kitabisa.com. Ya, jadi Bapak Ibu nggak akan rugi sama sekali. Ya, nggak akan rugi sama sekali. Jadi saya batasin kuota 200 orang dulu. Ingat ya, saya nggak akan buat charity webinar yang ngulang temanya sama. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, mumpung bisa join. Rencananya saya akan kasih recordingnya. Jadi kalau Bapak Ibu berhalangan, tetap bisa bayar untuk tonton. Gitu. Oke, kita bahas dulu market. Ya, jadi sesuai predik, as I predict before, ya. Jadi saya sudah predik bahwa market akan tutup gap, dan pasnya setelah nutup gap dia dikerek naik cukup banyak. Ya, salah satu saham yang dikerek naik itu katanya BBCA. Aku sih belum cek. Nah, kalau kita cek, oh iya, BBCA naik lumayan. Ya, dari BBCA gerak, ya akhirnya marketnya ikut naik karena BBCA termasuk yang market cap-nya cukup tinggi. Ya, selain BBRE. Nah, apa yang terjadi Om? Ya, kalau saya cek, ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa potensinya kalau dia sudah nutup gap harusnya akan ada technical rebound dulu up. Dan memang saya predik bahwa entah Jumat, entah Senin harusnya mengalami technical rebound. Entah itu rebound gede atau rebound kecil. Intinya ada rebound di hari Jumat. Ya, jadi kalau kita predik kurang lebih kemarin seperti ini. Ya, nah, ini kan ada trendline lagi nih. Nah, ini tergantung. Ya, dia tinggal uji sini. Kalau dia nggak kuat lagi tembus trendline minor di sini, dia lanjut turun lagi. Jadi kayak gini. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Ya, jadi kita harus patut berhati-hati. Tapi kalau dia bisa break, dia punya trendline, ini bagus banget. Ya, kita harapkan sih polanya pola W jadinya. Ya, jadi pola W seperti ini.
Nah, nah enakan kan gini ya sebenarnya. Tapi kalau dia seandainya jadi begini, wah ini bahaya ini. Pola N kebalik. Ya ini akan sangat berbahaya. Jadi bagaimana prediksi saya? Ya setidaknya harus ada technical rebound dan nanti kita baru bisa ngomong banyak kalau sudah terbentuk candle-candle lain. Ya tapi yang jelas dia ada potensial mengalami technical rebound. Ya kita bisa kembali melakukan sell on strength beberapa. Kemarin di VVIP kita sudah sell on strength di perdagangan hari Kamis itu demas yang awalnya floating loss 5-10% akhirnya pun profit juga. Ya saya juga sudah realize tadi di sekitar 238-an gitu, 236 238 ya. Nah selanjutnya jadi sebelumnya selamat buat yang sudah sell on strength, kita tinggal bisa beli bawah lagi atau siapin cash untuk average saham-saham lain yang belum jalan. Nah yang lupa mulu untuk jual ini diperhatikan, karena kalau kita selalu melewatkan kesempatan untuk jualan di harga tinggi, kita akan sulit menjadi trader yang baik ke depannya gitu. Jadi kalau telat timing mulu itu bahaya. Saran saya, setiap hari pasang automatic order target jual. Tiap hari, meskipun nggak kena pasang lagi, tiap nggak kena pasang lagi. Nanti kalau sahamnya naik, udah kejual. Jadi nggak ada istilah, aduh om, saya lupa. Ya sulit juga ya, kalau sudah disuruh jualan dulu, ngamanin modal, kita nggak jual, terus turun, terus nyalain orang, kan sulit juga. Ya, jadi maka dari itu saran aku sih, Bapak Ibu dicoba pasang automatic order terus. Ya, kayak gitu. Nah, itu pelajaran buat Demas tadi. Jadi banyak, aduh saya lupa jual. Nah, itu salah, ya gimana ya? Bukan bermaksud menyalahkan, tapi ya kalau salah timing kan juga sulit. Ya, tapi selagi itu saham bagus sebenarnya kan nggak masalah sih. Cuman ya sayang aja, kita bisa harusnya serok di bawah lagi, tapi karena kita nunggu nggak jual, ya kita gagal jualan dulu di atas. Takutnya market kena sentimen jelek lagi, ambrol, makin amsyong kita. Ya, tapi kita berharap market nggak parah-parah amat lah ya gitu. Asingnya pun masih jualan, BBRI asingnya juga masih jualan, aku cek asingnya juga masih distribusi, ya belum ada tanda-tanda market akan naik banyak gitu. Jadi kita masih belum bisa berharap market akan naik banyak. Yang paling mentok kena trenan habis itu koreksi lagi atau dia bergerak sideways. Ya atau market beginilah kurang lebih. Nah, atau market bergerak sideways di area sini. Bisa jadi seperti itu. Oke, SWOT. Jadi saya minta teman saya ya berasa ISG baik-baik. Saya komen dulu deh ya. Karena profit level. Nah, jadi saya sudah minta teman-teman ada yang mau request gak gitu. Jadi salah satu yang saya cek itu mereka mau bahas SWOT. Om, SWOT ini gimana? Nah, SWOT ini dulu saham viral banget. Ya, SWOT ini sahamnya viral banget dulu zaman-zaman Om B, ya Om B itu masih berkuasa. Ini waktu di IPO itu, wah naik gila-gilaan. Ya, tapi habis itu langsung dibanting, udah saya itu sampai sekarang. Nah, karena dia punya underwriter itu NH Korindo Sekuritas atau CXA, ya jadi apa namanya ya keras, gorengan keras. Nah kalau mau dicek ya bisa sih kita cek ya, coba kita cek dari Maret deh, kita cek dari Maret bandara itu gimana sih gitu kan, siapa sih yang akum. Saya sih nggak pernah mantau lagi SWOT karena masanya udah lewat ya, tapi karena banyak yang request coba 16 ya tadi. Oh, menarik juga. XA masih ada buy di 94. Ya, 8 miliar tuh angka gede. Dan dia juga weekly-nya pun sideways ya. Dia beli di 94 sedangkan harga sekarang 96. Sudah dekat-dekat area average. Ya. Oh, saya rasa beli di sini dia.
beli banyak di sini. Ya, oke, kalau kita cek. Nah, sebenarnya saya suka saham-saham saya itu seperti ini. Tapi karena ini sahamnya full gorengan, dalam arti bandar benar-benar unpredictable, ya jadi agak riskan sih. Tapi kalau mau, ya, ini aku kasih ya kalau mau SWOT, ya karena bandara masih beli, gitu kan. Ya meskipun kita nggak tahu beli untuk diturunkan apa dinaikkan, ya tapi kita boleh beli range ini lah, di 92 sampai di 102. Kayak gitu. Jadi ini range area belinya yang bisa kita coba. Ya 92 sampai 102. 5% modal dulu aja, lot tipis dulu aja. Ya. Karena kita nggak bisa predik nih, kalau saham-saham seperti ini kita nggak bisa predik kapan tiba-tiba diterbangkan seperti ini. Nggak bisa sama sekali. Jadi kalau kita cek bandara pun mirip-mirip saham repo, teman-teman. Ya, dalam arti, oh enggak ya. Terakhir ini aku cek dia kayak saham repo. Ya, broker-broker aneh itu berkumpul semua. Nah, tapi di sini lebih condong ke retail, ya retail mix. Jadi masih oke. Tapi saya belum tertarik untuk beli. Ya karena terlalu spekulan, kita nggak bisa predik kapan dia dinaikin. Kecuali fundamental bagus saya hajar. Tapi kalau fundamental nggak bagus, cuman teknikalnya saya nggak entry. Nah berikutnya EV. EV ini sebenarnya ada member yang konsul. Ya setelah dia naik gila-gilaan di sini di ARB kan, ini dia sudah bentuk pola sideways ini. Nah ini sudah bentuk pola sideways sebenarnya. Ya, coba aja kita cek gitu kan. Dari mana ya? Dari sini lah ya. Atau dari sini. Ketinggiannya kalau dari sini ya. Dari sini deh. Dari tanggal 7 Juli. Ya, dari tanggal 7 Juli. Kita cek. XA lagi. Wow, menarik ini ya. YPDH ini kakak retail. Oke, good. XAAT YB DR PD AG CC. Oke, ini jelas di katrol oleh XA. XA ada buy di 97. 97 itu di mana ya? Oh, salah ini belum ganti. Sorry ya, belum ganti. Oke, CC YB DH EP DR SQ. Oke, IH ini KK PD AI GR. Tipis ya, lot tipis, mau masuk banyak juga nggak bisa gitu. Tapi kalau kita cek rata-rata average itu ada di 130-an ya, which is menarik. Oke, menarik ya. Kita cek dia punya lot pada saat closing hari Jumat. Oh, tipis banget ya. Mau beli 1000 lot pun susah gitu. Saya biasa titip sendal biasa 1000 lot. 1000 lot pun susah banget. Jadi kalau mau tes lot mungkin 100 lot, 200 lot boleh lah. Ya, ini sideways, ini saya yakin pasti diterbangin ini. Harusnya sih ya, harusnya pasti diterbangin kalau cek dari broker sahamnya. Ya, tapi sekali lagi karena ini sahamnya lotnya tipis, kita nggak tahu, bisa saja diturunkan, bisa saja dinaikkan karena tipis banget, tergantung bandarnya ini. Ya, jadi aku nggak rekomen sih, karena kan kita biasa masuk modal gede ya, minimal 1000 lot, jadi kalau masuk sini takutnya nggak bisa keluar. Tapi menarik untuk diperhatikan, EV dan swap. Nah, berikutnya ada yang nanya, Om, SSIA dan kawan-kawan gimana SSIA, BES, Demas, MMLP ya. Demasnya malah hancur kan, untung udah out. Nah, mereka ini buat yang belum tahu kok bisa naik gila-gilaan sih, karena ada isu relokasi industri ya, pabrik-pabrik di Tiongkok ke negara-negara ASEAN karena cost-nya itu lebih rendah gitu. Salah satu negara tujuannya selain Vietnam ya Indonesia. Nah, maka dari itu bisnis-bisnis properti industrial ya, properti komersial yang jual tanah, jual pergudangan, sewa gudang, ya sewa-sewa pabrik gitu kan, gudang-gudang pabrik ya dan sebagainya lah, industri lah intinya, itu lebih diuntungkan gitu karena pastinya mereka si Demas, si SSIA, si BES gitu kan, si MMLP itu akan menjadi pilihan dari si pabrik-pabrik di Cungko sana, di Tiongkok sana untuk memilih lahan-lahan mereka ini. Otomatis pendapatan akan naik. Kapan naiknya? Ya nanti kalau relokasi terjadi. Kan baru rencana, aku belum tahu sih ya, tapi setahu aku belum terrealisasi. Jadi baru rencana relokasi, pasti terjadi, cuman waktunya nggak tahu. Ya tapi biasalah, market sudah mencerminkan duluan lewat harga saham. Gitu. Ya jadi kalau ditanya Om,
mereka gimana? Ya kalau kita cek chartnya ini udah koreksi lah harusnya. Mungkin nanti Jumat terakhir kalau masih naik, tapi kalau memang Jumat masih naik, waduh, udah ngeri gitu. Aku pun rencana MMLP kalau masih naik lagi mungkin mau buang dikit saham investku gitu. Jadi MMLP nanti saya belum sempat nanti MMLP saya sudah buat videonya ya bagaimana cara saya profit bengong di MMLP, tapi nanti saya baru publish besok lah ya, Jumat sore mungkin. Nah, kalau sudah seperti ini mau kejar harga juga agak takut karena sudah tinggi banget gitu, dan juga sudah di banyak retail yang masuk, ya agak riskan. Terutama MMLP ya. Aku ngomong MMLP ini riskan. MMLP best dua ini. Ya tapi kalau SSIA ini masih belum breakout, ini masih boleh. Jadi kalau pilih MMLP, Demas, SSIA, ya salah satunya aku pilih Demas dulu. Sorry, SSIA dulu, kan dia belum break posisinya. Ya dia posisinya ini belum break. Jadi dia masih ya tadi pasnya di 458. Nah, masih belum break. Ya tapi sih kalau saya sih ngarepnya dia turun dulu, turun 1, 2, 3. Nah, kita di hari ketiga, hari keduanya kita beli, baru lanjut naik. Ya semoga prediksi saya tepat. Makanya saya nggak mau beli dulu. Saya harap dia koreksi dulu hari Jumat, hari Senin. Syukur-syukur koreksi sampai hari Senin, baru kita hajar di hari Senin. Kayak gitu. Itu strateginya. Jadi saya nggak mau kejar harga sekarang. Ya silakan aja yang mau beli. Oke, mungkin itu dulu ya, masih banyak urusan. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Jangan lupa ya daftar yuk, keburu habis kuota charity webinar How to be Silent Investor. Ya, bisa daftar ke saya, bisa daftar ke staff saya. Jadi kuota terbatas, jadi harap cepet-cepetan gitu. Oke, bye-bye teman-teman. Happy profit semua minggu ini meskipun market dihajar, kita masih bisa profit. See you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.